Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sulasmi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tegalrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tegalrejo, dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya Bapak dan Ibu Guru dapat hadir dalam acara pengimplementasian budaya positif SD Negeri Tegalrejo Senin 24 Juli 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mares Purworejo. 3, sambutan kepala sekolah. 4, acara inti. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mares Purworejo yang akan dibawakan oleh Ibu Wahyu Kartika. Kepada Ibu Wahyu Kartika disilakan. Indonesia,
Acara yang berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Sulasmi SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini masih diberi kesempatan sehat walafiat. Rasa syukur kita ikrarkan bersama-sama dengan kalimat kami alhamdulillah. Kegiatan pada hari ini itu tentang sosialisasi budaya positif bagi atau bagian dari calon guru penggerak untuk mengisi kegiatan aksi nyata yang harus segera dilaksanakan untuk sebagian tugas. Selanjutnya, sekolah mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini karena kegiatan ini juga bertujuan untuk kemajuan SD Negeri Tegalrejo sekarang ini. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan ini dan mari kita tingkatkan dengan dan terapkan budaya positif sesuai apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu atau peserta calon guru penggerak ini. Semoga menjadi lebih baik, berjalan lancar tanpa aral suatu apapun. Sekian, banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Sulasmi SPD MPD SD. Semoga arahan dan bimbingannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara inti yaitu menyampaikan materi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfiana Puspasari SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya hari ini. Di sini saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu budaya positif yang selama ini telah saya pelajari selama menjadi guru penggerak. Saya perkenalkan Lutfiana Puspasari dari SD Negeri Tegalrejo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Purworejo. Konsep inti budaya positif. Di sini saya akan menerangkan ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini kita sudah belajar tentang pembelajaran K13, tapi karena perubahan zaman, perubahan era, yang kita kenal yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang diranang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita mengenal ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri,
gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah harapan kita semua kelak anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol yang salah adalah ilusi guru mengontrol murid. Karena di situ saya menggambarkan ada seorang yang diperagakan bagaikan wayang. Selama ini kita menganggap bahwa anak itu bisa dikontrol oleh gurunya. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal sebagai contohlah, hari ini kamu dapatkan juara kelas, kita dapatkan nilai 100, dikasihlah buku. Suatu hari nanti dia akan berharap besok berarti aku dapat buku lagi. Kalau aku dapat buku lagi dan teman-teman yang lain pun merasa, lah aku juga gak bakal dapat kok, seperti itu. Ternyata penguatan positif itu juga tidak selamanya benar. Kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal kritikan yang terlalu menjurus itu akan mengena dan mematri pada diri siswa, dan kelak pun siswa juga akan selalu mengingat-ingat, dulu pernah aku dikatain seperti ini loh pada guruku. Seperti itu. Orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang tidak memahami apa kemauan siswa, apa yang diinginkan siswa, hanya pokoknya kamu harus mengikuti caranya, ini peraturannya seperti ini. Padahal untuk era sekarang itu tidak dibenarkan, karena di era sekarang adalah merdeka belajar, di mana siswa dituntut untuk dapat sesuai dengan kodratnya, kodrat anak dan kodrat zaman, sesuai zamannya sekarang. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan anak itu tidak sama karena mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Pasti di setiap kelas dia punya ciri khas sendiri-sendiri. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol tidak setiap orang memiliki gambaran. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contoh saja angka 6. Dari mana dia akan memandangnya? Dia bisa jadi angka 6, bisa jadi menjadi angka 9. Tinggal bagaimana cara pandang kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuannya. Si A, anak itu berbuat seperti itu, pasti dia punya alasannya. Dia terlambat, itu pasti ada alasannya. Tapi terkadang kita hanya cari ambil jalan pintasnya, langsung memutuskan sendiri tanpa menanyakan alasan anak tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua tergantung ya sebelum Anda seperti disiplin lah. Jangan menerapkan suatu kedisiplinan jika Anda belum bisa menerapkannya pada diri Anda sendiri. Orang bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita berpikir kita bisa mengontrol anak, anak menurut, padahal dalam dirinya ada pemberontakan yang kita tidak sadari. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Anak itu dipaksa, padahal kita sebenarnya membutuhkan kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Padahal model berpikir menang. Jadi sebenarnya tidak ada yang menang atau kalah, seperti tidak ada anak yang bodoh. Cuman hanya butuh proses untuk bisa
positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan kedisiplinan yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu adalah harapan kita. Disiplin positif yang kita harapkan itu anak memang sadar sendiri tanpa kita harus memberikan reward atau harus diancam-ancam terlebih dahulu agar anak itu mau disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya, disiplin positifnya itu sudah tertanam tanpa harus kita menggunakan hukuman, ancaman, atau hadiah. Padahal ternyata selama ini pemberian hadiah itu adalah selama ini mungkin bisa dianggap untuk memacu semangat mereka, tapi ternyata di balik itu ada harapan. Ketika nanti yang selalu yang selalu dapatkan hadiah, itu mereka mikir aku bisa dapat lagi. Tapi tidak akan menjadi semangat baru untuk anak-anak yang alah aku pasti bakal dapat kok, seperti itu. Dari efek samping reward atau sebuah hadiah. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nomor 1, bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yaitu dengan makan, kebutuhan hidup juga pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Harapannya rasa diterima, berbagi, kerjasama, peduli itu masuk ke rasa sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kita ingin merasa dihargai, itu termasuk dalam penguasaan. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, kemudian diakui. Semua orang pasti ingin diakui, itu bagian dari penguasaan. Kebebasan, bebas di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan bisa termasuk bermain, humor, tertawa, dan bisa juga healing atau jalan-jalan untuk merefresh. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini adalah tidak terencana. Biasanya hukuman itu adalah secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, tapi tiba-tiba dia dihukum. Bersifat satu arah, yaitu hanya guru yang memberikan keputusan dia pantas atau tidak dihukum. Berupa hukuman fisik atau psikis, jadi hanya berkata-kata pun juga termasuk masuk ke dalam hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau
atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, namun sikap guru selalu memonitoring muridnya. Itu dari konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu harapan dari restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada guru. 5. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau. Yang terakhir, manajer. Dari 5 posisi kontrol guru itu, sebenarnya yang paling bagus adalah manajer. Cuman akan banyak proses untuk menjadi manajer, dan kita harapkan semua kita bisa menjadi manajer semua. Amin. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya membuat satu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika saya sebagai penghukum, saya akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam dengan nada yang keras, membentak, dan seakan anak harus takut. Jika membuat rasa bersalah, suaranya lembut tapi ngena. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Di sini anak pun akan merasa terpuruk dan merasa bersalah sekali. Ketika menjadi teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak. Sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita seperti ngobrol dengan teman sendiri, dekati, bahasanya pun juga menyesuaikan. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lagi ulangi lagi. Itu kalau kita menjadi pemantau. Ketika menjadi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Seperti itu. Nadanya agar mereka menggali di mana sih salahnya, apa sih, terus bagaimana sih solusinya. Seperti itu. Sekarang kita mau tebak-tebakan. Mau tebak-tebakan dari tadi 5 posisi kontrol guru. Saya punya pertanyaan nih. Kalau nada bicara saya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana? Manajer, pemantau, teman, merasa bersalah, atau hukuman? Manajer. Saya kecewa. Saya kecewa sekali. Saya merasa kecewa sekali sama kamu. Kamu kok selalu kayak gini terus, mengulangi terus kesalahannya. Ayo kira-kira apa? Manajer. Manajer, pembuat merasa bersalah. Bubar, ayo. Speak up. Biar gak ngantuk. Ayo apa? Ayo apa? Pemantau juga bisa. Pemantau. Oke, Ya. kita coba cek jawabannya apa. Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa. Oh, Kamu kok kayak gitu sih? saya. Saya. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nadanya seperti itu. Kamu kok salah, baik diajari, kok kayak salah. Kamu kayak nggak pernah benar loh untuk melakukannya. Sudah diberi contoh seperti ini sama Pak Juni. Kalau itu seperti ini, ayo tidak menjadi botol. Ayo, apa itu berarti? Pemantau. Memantau? Apa Pak Jun? Penghukum? Utuh. Membuat merasa bersalah. Ayo apa Pak Juni? Mudah. Ayo perkara
ajarin loh kemarin caranya seperti ini. Kok kamu masih mengulanginya lagi? Saya merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar untuk melakukannya loh. Ayo, pemantau, coba. Iya keren, Bu Ida betul, pemantau. Lagi, masih ada soal. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Pinter semua dari calon manajer. Calon manajer. Memberikan solusi. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ojo. Oke, wah, udah pintar-pintar sekali Bapak Ibu negeri sedikit jalan cuy, keren. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum, pemantau, apa Pak Pur? Ayo Pak Pur. Nggak akan dikasih nilai loh kalau nggak ada PR seperti itu. Nah, kalau tidak mau menjawab tidak dikasih pulang kasih. Itu contohnya. Kalau tidak mengerjakan tidak istirahat. Nah, ayo. Coba cek hukuman. Dari 5 posisi kontrol tersebut kita semua pernah melakukan hukuman, pasti kita pernah menjadi teman. Nah, tinggal dilihat seberapa besar kasusnya. Tapi di sini saya belajar kita untuk berusaha lebih sabar dalam menjadi manajer. Kita menanyakan dulu sebabnya, jangan langsung memberikan keputusan atau langsung mengambil tindakan. Iya Bu. Di sini kita keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, inilah perubahan zaman, perubahan kalimat dari peraturan menjadi keyakinan. Karena peraturan itu seakan-akan anak hanya mematuhi peraturan tersebut. Maksudnya itu semua yang buat guru. Saklek. Nah, tapi kalau keyakinan kita pertama itu harus meminta pendapat siswanya dulu. Yo, biasanya pada awal tahun ajaran baru ini sangat tepat sekali. Yang tadi kita bisa memberikan sticky note satu-satu ke siswa. Pertanyaannya simpel. Kamu ingin kelas kita seperti apa? Tulis. Kalau sudah tempel di papan tulis. Kedua, apa hal yang tidak kamu sukai ketika di kelas? Tulis. Tuh, jadi semua anak berpendapat. Yang ketiga, pelajaran apa yang kamu sukai atau model pembelajaran apa yang kamu sukai? Dan alhamdulillahnya kemarin saya sudah menerapkan kepada anak-anak yaitu tentang keyakinan kelas dan hasilnya seperti itu ada 7 keyakinan karena akan ada yang sama. Contohnya tidak boleh jalan-jalan, itu pasti banyak sekali dan kita tumpuk jadi satu. Ini sama, tidak boleh jalan-jalan, itu negatif. Positifnya tidaknya bilangi duduk apa Bu? Tidak boleh jalan-jalan. Positifnya, lihat positifnya duduk Masing-masing. duduk di kursi masing-masing, duduk dengan tenang, duduk dengan rapi. Terus tidak boleh rame. Nah, kalimat positifnya perhatikan pelajaran. Dilarang masih ada dilarangnya, negatif. Tenang, harap tenang. Ada lagi tidak mengerjakan PR. Kalimat positifnya selalu mengerjakan PR. Selalu berangkat terlambat
di mana-mana dengan kata-kata tidak, malah yang dinunuti atau yang dilakukan itu malah belakangnya biasanya, bukan tidaknya. Kebalikannya. Makanya sekarang kita membuat kalimat yang positif. Aduh ini. Itu tadi contoh yang kemarin itu adalah foto anak-anak saya yang baru, siswa kelas 4 yang baru. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah selalu diingat. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu lebih tepatnya warga kelas untuk membuat keyakinannya, dan saya harap ini dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membuat suatu keyakinan kelas, karena itu akan berdampak positif sekali buat kita mengatur siswa di kelas, karena itu anak jadi menjadi lebih bertanggung jawab. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini adalah kalimat yang dapat diungkapkan guru. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, setelah tadi mengidentifikasi, sekarang memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya yang dapat kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di situ kita dapat menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Di sini saya akan memberikan satu video restitusi, segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan kemarin kepada Satrio. Ini memang benar-benar real, tidak saya buat-buat, dan memang kasusnya juga real.
Ibu berharap kelak kamu akan menjadi anak yang lebih disiplin dan patuh dengan aturan sekolah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya Satrio. Saya sadar atas kesalahan yang saya perbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu tadi Aku. restitusi yang pernah saya lakukan. Tapi memang itu kejadiannya real. Memang anak ini setiap jam olahraga pasti memakai kaos kaki hitam. Kesimpulan atau penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup sekian implementasi budaya positif dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu SD Negeri Tegalrejo ke kelasnya masing-masing. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan selamat menjalankan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikian serangkaian acara pengimplementasian budaya positif SD Negeri Tegalrejo. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat satu keyakinan kelas. Satu anak Puspa nanti bagi satu sticky note ya. Satu sticky note hanya untuk satu keyakinan kelas. Ayo. Ditulis dulu ya. Setiap anak akan menulis satu keyakinan, kemudian nanti ditempel di papan tulis. Masukkan aja.
Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Kartika, saya guru kelas 5 SD Negeri Tegalrejo, merupakan teman sejawat dari Ibu Lutfiana Puspasari. Tanggapan saya tentang apa yang sudah disampaikan Ibu Puspa atau Lutfiana Puspasari itu bagus sekali tentang disiplin di sekolah ya, pengimplementasian budaya positif di sekolah. Sangat lancar sekali, baik sekali Ibu Puspa dalam menyampaikan materi di depan teman-teman, sehingga kami teman-teman dapat memahami bahkan ikut mempelajari apa yang disampaikan Bu Puspa sehingga dapat kami tiru ke depannya. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Lutfiana Puspasari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak didik di SD Negeri Tegalrejo. Sukses buat Ibu Lutfiana Puspasari.